Tolong penjarakan saya. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan lain. Tidak baik melarikan diri. Yang baik duduk tenang di pengadilan. Bukankah tempat terbaik bagi koruptor adalah pengadilan? Kita nggak bakal dikejar-kejar kayak maling. Paling ditanyain sedikit basa-basi, minta hasil korupsi. Makanya saya di sini, minta diadili. Saya tak berhak membantah. Itu urusan pengacara saya. Untuk itu mereka dibayar. Agar membuat saya tak terlihat bersalah. Jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak koruptor kelas kakap. Saya hanya ingin meluruskan, koruptor macam saya tak lebih benalu dari bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan seperti pembangunan, korupsi juga terjadi di segala bidang. Bagaimana dengan para mahasiswa yang terus-menerus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan, Pak? Naif. Bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara, nanti malah repot, mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Tolong jangan terlalu pojokan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja. Dari kantor kelurahan sampai istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin nggak ada yang ngurusi. Saya tak mencari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman, seperti Robin Hood atau jadi Zorro. Kalau sebagai koruptor, kita kian peduli pada wong cilik, karena siapa lagi yang akan mempedulikan wong cilik? Sebab partai-partai politik yang tak pernah memikiri nasib wong cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Anda terlalu melebih-lebihkan, seolah-olah menempatkan koruptor sebagai sesuatu yang penting. Marilah mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah di negeri ini. Anggap saja ini proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan. Munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Jadi dengan menyerahkan diri, Anda merasa sudah bertanggung jawab begitu? Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya itu penjahat sekelas patroli atau buser. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman di penjara. Ketemu koruptor, kolega-kolega saya lainnya, kan lebih enak begitu. Rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng. Korupsi, tidak korupsi asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak.